Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidayatin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita masih terus mudah-mudahan ya sampai tuntas ya, sampai kita ini ngelakon nambah amaliyah yang mudah-mudahan dengan syukur kita selalu ditambah karunia dan nikmat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tiang niku selalu bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah. Tetapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid, sungguh siksa Gusti Allah itu maha pedih. Dan siksa itu jangan hanya dirasakan di akhirat nanti saja, di dunia pun kalau kita banyak melanggar, banyak menantang karepe Gusti Allah, itu akan jadi siksa ya, mulai pikiran bingung ya, susah, sumpek, itu kan sudah menjadi siksaan. Bagi orang-orang yang syukur, pinter bunga, atine niku bunga, selalu berbunga-bunga. Tidak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kemarin kita sudah sampai pada ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa qamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Matur nuwun Bu. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya wa baru minarri riba in kuntum mu'minin. Nah, ayat terakhir itu kita sudah digambarkan memang riba itu menghantarkan kesengsaraan, nah, kasarannya. Sedangkan bisnis yang ada nilai sodakohnya, yang hasilnya kita sodakohkan, nah, dan bisnisnya juga antarodin minkum, insya Allah bisnis yang betul-betul memperhatikan norma dan ketentuan-ketentuan dari Gusti Allah. Jadi yang perlu kita pahami ada dua hal. Praktek yang sudah menjadi kultur, yang menjadi budaya, ya. Kemudian dirubah secara dramatik oleh Gusti Allah lewat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama nikah. Nikah itu jadi hubungan biologis itu kan sudah naluriah. Ya, naluriah. Jadi kemudian dirubah itunya itu dengan nikah. Bukan kan halal nikah, haromasi. Yang kedua berbisnis. Berbisnis juga naluriah. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi culture ya, menjadi habit manusia, menjadi kebiasaannya. Ya, bisnis dulu eksploitatif itu. Sing kaya makin kaya, jadi betul-betul ya memeras zaman jahiliyah itu. Praktek bisnis yang setengah-setengah memeras ya.
Dengan Islam dibalik ya, seperti hubungan biologis yang membebaskan zina, nah, itu dirubah menjadi nikah. Praktek berbisnis yang eksploitatif, yang memeras, yang ada unsur pemaksaannya, ada unsur penipuannya, karena bisnis itu dari dulu itu unsur penipuannya banyak, unsur mencari untung yang tidak terbatas juga banyak. Makanya ada istilah sabotase, ihtikar, kan ada istilah penimbunan barang dan segalanya itu. Itu dari dulu dirubah oleh Islam secara dramatik, secara revolusioner, bagaimana berbisnis yang benar menurut Gusti Allah. Jadi barang Gusti Allah itu aja di inilah, oleh karena itu di akhir ayat itu wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wallahu ta Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Gusti Allah kulla kaffarin ing saban-saban tiang yang sangat kufur. Ya wong kafar itu sangat kufur. Ai bihtalil riba, yaitu dengan menghalalkan riba. Jadi seolah-olah riba itu boleh, ya seperti ini. Seperti ayat sebelumnya kan mereka mengatakan ya riba dengan dagang itu kan hampir sama. Oleh Gusti Allah ditegaskan ahalawul bai'a wa harama riba, kan ayat sebelumnya kan. Asim, orang yang sangat bejat. Asim itu dikatakan orang yang sangat bejat, sangat dosa. Asim. Wallahu ta Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Gusti Allah kulla kafarin ing saban-saban tiang wong ya wong kafir yang banget kafire. Kafar itu dari bisa diartikan kamet banget kafire. Dengan apa mereka dianggap orang yang sangat kufur? Bitahlili riba, dengan menghalalkan riba. Sifat sikuf kafar asimin itu sifat memberi identitas orang kafir yang kafirnya itu sangat kafir tur sangat bejat, bisa bejat fajirin ya jadi orang yang menghalalkan riba atau yang memakan riba itu dianggap orang yang paling bejat, ya orang yang sangat kafir tur paling bejat, ya itu ya karena apa? Karena dengan apa brentek nanti itunya akibatnya brentek. Ai fajirin bi akli tegese wong paling bejatnya, lacut sangat ya saya katakan bejat bi aklihi dengan mangan riba itu. Oleh karena itu dengan cara apa akhirnya Gusti Allah tidak mencintainya? Yu'aqibuhu, dengan cara nyiksa sinten Gusti Allah hu ing kulla kafarin, itu orang yang selalu memakan riba, seolah-olah riba itu tidak berdosa, biasa-biasa saja. Nah sekarang ini peribaan itu sudah merajalela, peribaan itu merajalela kembali. Memang tiga bentuk kejahatan di zaman jahiliyah menjelang akhir zaman itu akan muncul kembali. Itu satu fitnah. Fitnah itu kan penyakit tertua di dunia. Fitnah itu penyakitnya anak putunya Nabi Adam kan. Yang kedua zina itu ya penyakit tua. Melangkah akhir zaman itu akan merajalela kembali, sampai katanya hadis itu nanti kalau jenengan ini ada waktu itu di akhir Sahih Bukhari itu ada bab khusus namanya asratus sya'ah, tanda-tanda akhir zaman. Itu zina itu merajalela sampai orang berbuat zina itu dianggap biasa, ya. Selingan indah keluarga utuh katanya. Kan sekarang ini istilah itu aneh-aneh, ya, dengan apalagi ditopang dengan medsos, ya. Bahkan mantan pacar waktu SMA dulu, wah ini dengan medsos bisa ketemu kembali, sehingga reunian, habis reunian ya, jadi lagi. Nah itu banyak, nauzubillah. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga riba. Jadi menjelang akhir zaman itu riba merajalela kembali. Ya, itu. Nah kalau itu sudah semuanya terjadi
tiga unsur itu sudah terjadi, fa'alaikum bil harab, kata Rasulullah, maka kamu harus berlari. Ila aina mahrob ya Rasulullah, kemana kami lari ya Rasulullah? Ilallah wa rasulihi. Nah, inilah yang ilallah wa rasulihinya ini yang menjadi pertanyaan, kemana kita kembalinya? Kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apakah kita memahami ayat-ayat Al-Quran lagi secara benar dan meniru uswah? Dan sedikit katanya itu yang itu. Nah, kalau kita selamat di zaman itu, insya Allah keistimewaannya itu ngalah-ngalahi para sahabat yang hidup di zaman Rasul. Kalau selamat dari tiga zaman dari kondisi seperti itu, kondisi saling fitnah, kondisi ngoten cariose. Nah, insya Allah nanti di hadis-hadis yang itu, Innalladzina amanu wa amilus solihati, innalladzina stune utawi tiang-tiang amanu kang wis padha iman sapa si aladina wa amilu lan padha agawe, padha berbuat sapa si aladina as-solihati ing pira-pira amal soleh, amal kang bagus. Soleh ini amal yang memberi manfaat kepada orang lain, ya, amal soleh. Nah, bagian dari amal soleh, nah termasuk juga kalau kita bisa berbisnis secara Islam. Nah, berbisnis secara baik itu bagian dari amal soleh, ya. At-tajiru aminu, karena itu orang pedagang yang amin, yang jujur, yang yang betul-betul menjalankan syariat dengan baik, syariat berdagang, syariat berbisnis. Wa qamu as-sholata, wang padha jumenengaken sapa si aladina amanu as-sholata ing salat. Alhamdulillah kalau salatnya kita ini mudah-mudahan salat yang betul-betul sesuai dengan kersanipun Gusti Allah dalam bentuk pasholli li rabbika. Kan salat sesuai dengan kersanipun Gusti Allah, salat yang pasholli li rabbika. Bukan sholat yang fawailul lil musolli. Nauzubillah min zalik. Jadi walaupun sudah sholat, diingatno. Itu bukan diancam, Pak, diingatno kan. Fawailul lil musallin itu neraka wel bagi orang yang sholat. Itu musallun itu filma ini fa'il, pelaku. Fa'il itu punya ciri istimror. Memang dia sudah pelaku, bukan hanya rok asem. Ada istilah rok asem. Apa rok asem? Benar. Saya bismillah. Atas sholatnya anyang-anyangan. Kapan sholat, kapan tidak. Enggak, musallun dia orang yang memang istimror, punya istiqomah lah. Sudah istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri di rumah, Pak, istiqomah. Istiqomah, ikatan suami. Memang ajeg, sudah ajeg. Jadi ciri fa'il itu ajeg, dia sudah sholat. Kok diingatno hati-hati awakmu. Makanya kalau memahaminya fawailul musallin, hati-hati awakmu, walaupun awakmu wis rajin sholat, khawatir tetap diancam masuk neraka wel. Sholat yang bagaimana? Aladinahum ang sholatihim sahun. Kalau awakmu ketika sholat ngowoh kan ngoten sana lale ngowoh. Sholatnya asal-asalan. Alhamdulillah kita ini dibimbing lah oleh Yai Salam kaitannya dengan bagaimana sholat yang benar, kan sudah mulai syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya. Begitu juga praktek sholat apa saja. Nah, kan sudah sampai sholat malam ya. Nah, sholat malam. Jadi akimu semoga di ilmu saya. Jadi itu diingat, jangan waduh aku sholat kok diancam. Bahkan Rasulullah memberi peringatan juga, wailul aqab. Nah, neraka wel bagi orang yang wudunya tidak sempurna. Artinya ketika wudu bagian-bagian organ tubuh yang wajib dibasuh saenake cara wudunya itu. Makanya wudu yang sempurna, isbaghal wudu. Nah, sempurnakanlah wudumu.
Jadi tanda tidak banyak organ yang wajib dibasuh, itu kan hanya wajah, ya kan? 2 telapak tangan. Yang dibasuh itu kemudian 2 kaki. Yang lainnya kan kepala diusap. Jadi wudhu itu hanya 1 niat, ya kan? 2 membasuh muka, ya toh? 3 membasuh kedua tangan. Ini sampai sikutnya ilal marofiki. Ya. Idza kuntum ila sholati, nanti di surat Al-Maidah ayatnya itu. Ila fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki. Ini saya sering-sering menemukan bapak-bapak atau yang wudu itu sikutnya itu gak terbasuh. Ini wajib dibasuh sikut itu. Ila marofiki itu bimana ghoya, serta sikutnya. Wamsahu biru usikum, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala, mengusap, bukan membasahi, bukan mengguyur. Ya, jadi ya sebagiannya menurut Imam Syafi'i boleh di mana saja, yang penting sebagian. Kalau menurut Imam Abu Hanifah sebagiannya itu di apa? Ini ingatkan kembali, itu merespres kembali lah di bagian ubun-ubun, itu menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi bergolongan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu seluruhnya. Jadi kalau ada yang butuh gini langsung ini ya enggak itu. Terus berikutnya yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ka'bain. Ila ka'bain. Jadi ka'bain ini mata kakinya. Nah, biasanya belakangnya mata kaki itu tidak terbasuh. Nah, akob itu belakangnya mata kaki. Ya. Itu masih diingatkan, wailul lil akob. Nerakawelah bagi orang yang wudu tetapi belakang mata kakinya tidak terbasuh. Nah, kemudian yang keenam tertib. Kan hanya itu saja, gak banyak, Bu. Ya, perkorok kumur, kemudian sadurunge ini basuh sampai pergelangan itu sunnah. Kemudian menyela-nyela ini bagian jari-jari kaki, jari tangan tuh hukumnya sunnah. Membasuh bagian yang kanan dulu, kemudian yang kiri, mendahulukan yang sebelah kanan, mendisik takdimul yumna alal yusra, mendisikkan bagian kanan, ngarekno bagian kiri, itu sunnah. Terus diakhiri dengan doa juga sunnah. Nah, kapan niat wudu? Nah, niat wudu itu ketika basuh muka. Indah awali juz'i ini tuh naik ke bawah. Jadi ketika basuh muka itu nawaitul wuda raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Jadi walaupun sholat sunnah, wudunya tetap wajib. Walaupun sholat sunnah berarti wudunya juga sunnah, boten nggih. Apa walau jadi sing sae jenengan punya wudu berkelanjutan, artinya dawamul wudu sing sae. Monggo sholatnya juga gitu. Sholat itu mulai takbiratul ihram, bukan mulai usolli itu dereng sholat, Pak. Makanya ketika jenengan mengucapkan Allahu Akbar, ngangkat tangan juga sunnah. Bukan berarti ngangkat tangan wajib. Jadi walaupun sunnah, ternyata ada ininya juga kan, ada di sebelah mana, seperti apa. Jadi yuhsanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Ketika sholat itu kita disunatkan mengangkat tangan itu di dalam 4 hal. 1 indah takbirati ihrami, kan indah sujudi, indah ruku'i, mau ruku, indah qiyamin ruku, kemudian yang keempat setelah tahiyat awal. Naik lagi setelah tahiyat awal itu yang sholat 4 rakaat hukumnya sunnah. Nah, gimana kalau masbuk? Masbuk itu wong sholat kari ya. Nah, itu jadi itunya di situ ada sunnahnya. Jadi ilmu lah diingat-ingat dari sholat. Monggo kalau yang belum, jadi tolong kalau wudunya yang sempurna lah wudunya itu supaya sholatnya juga gitu. Nah, supaya sholat kita jadi ya khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan sudah dalam ayat surat Al-Baqarah sebelumnya itu. Ayat berapa itu? Wasta'inu bis-sabri washolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu itu isim fa'il juga. Jadi seolah-olah ketika kita sholat itu mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan kalian, dengan Tuhanmu. Wa annahum ila, dan kamu sadar kalau ketikamu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita jadi roji, orang yang merasakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan, khusyuk itu merasakan hadirnya Tuhan, bukan hadirnya utang. Kadang-kadang waktu sholat sing repot itu hadirnya utang. Utang hadir ketika sholat. Ya, makanya masih diancam, masih diingat, bukan diancam, diingat, hati-hati. Ditegaskan lagi dalam surat Toha ayat 14, inani ana Allah fa'budni wa aqimi sholat. Sholat itu hanya ini, ingat kepada. Nah, dalam belajar ingat kepadakulah yang harus kita ilmoni. Ingatan yang paling awet itu kalau ketemu zat, ingatan. Sekarang makanya dalam ilmu tasawuf itu ada istilah muraqabah, ada istilah musyahadah. Muraqabah, merasa dekat dengan Gusti Allah. Karena memang dekat, yang kita supaya tahu dekatnya seperti apa, yang dikembangkanlah ini metodenya itu dengan ilmu tasawuf. Ada istilah muraqabah, musyahadah, sehingga musyahadah itu seolah-olah dep-depan, berkesaksian, berhadap-hadapan. Sholat itu dalam rangka, yaitu puncaknya sholat itu bagi orang-orang yang betul-betul masuk ke dalam dunia khusyuk itu nikmat. Sama dengan kalau panjenengan ya dices lagi gitu. Ketika habis sholat, luar biasa. Makanya punya makna kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan STMJ. Ngapunten Bu nggih, ngapunten senang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Bapak-bapak, mumpung masih anget. Kalau nikmatnya minum jahe susu itu anget, STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Pun ngantos STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nauzubillah min dzalik. Ya, bukan susu telur madu jahe nggih. Nah, itu. Hakim monggo di ilmu saestu nggih, amal soleh juga begitu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Hal yang kecil itu apa? Senyum, membungahkan orang lain, itu kan qaulun ma'rufun, dengan kata-kata yang santun, buang duri di jalan, itu bagian dari amal soleh yang paling mini, paling kecil. Ya syukurlah kalau bisa yang lain-lain, bisa nyumbang, bisa memberi beasiswa, bisa ngopeni orang sakit. Ngopeni orang sakit termasuk amal soleh juga. Ya alhamdulillah Ustadz Nasir sudah pulang ke rumahnya ya saya alhamdulillah, mudah-mudahan cepat kembali. Ada mungnya jenenge balung tua, tahu patah. Saya merasakan patah sudah usia di atas 50 itu sorok itu angel. Iya, makanya ibu-ibu atas nggih, kalau tulang sudah di atas 40 itu ya itu didoping itu Bu, didoping sumsum. Wah, namanya gulai sumsum atau sumsum di balungan digodok, hanya dimakan sumsumnya saja itu. Kutu, iwak kutu. Nggih, ngertos Bu iwak kutu nggih. Innama kutu laisa lahu patile. Sungguh kutu itu tidak ada patilnya, ada. Innama lele laisa lahu sisie. Sementara lele tidak ada sisinya. Wa atu zakata lan ngetokaken zakat. Wa atu lan padha ngetokaken sapa si aladina amanu ya az-zakata ing zakat. Kita sudah berbanyak ayat tuh, mulai 200 berapa itu? 262 itu tentang infak terus sampai 200 sampai ayat sekarang. Dan zakat itu banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an nanti. Ya, jadi jangan bosen kalau panjenengan mimirang akan aqimus sholah wa atu zakah, itu jangan bosen.
amilus solihat, sampai dalam surat wal asri pun kan, wal asri innal insana lafi khus ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau. Beberapa kata-kata solihat itu pun bosen memang, apa, menunjukkan kalau kata-kata diulang-ulang tuh dilalekno ya terus-terusan. Kados salat. Kita sudah sholat supaya berkualitas sholatnya, ya dielmoni saestu. Gusti Allah ngingatna bolak-balik, sholat lagi. Lam naku minal musholin. Kenapa kamu masuk neraka? Ya lam naku minal musholin, karena kula niki boten tau sholat nang dunya niku. Nanti ketun di akhirat. Nanti ketemu surat itu nanti di belakang di surat ayat juz 29. Anda kan. Wa atuz zakata lan tiang-tiang sing purun ngetokaken zakat. Niki fokus zakat. Ya, zakat itu ibadah maliyah wajibah, ibadah harta yang hukumnya wajib. Zakat harus dielmoni juga. Zakat. Lahum iku. Nah, didahulukan lahum iku tetap ing atas sisi alladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata. Ajruhum utawi ganjaranipun ing si aladina amanu wa amilu sholati. Ajruhum saking sinten inda robihim, saking ngersanipun Gusti Allah, pangeranipun si aladina amanu wa amilu sholati. Mengapa ada kata Rob dan ada kata Allah ya, dan ini yang inti itu kan dua. Nah, kalau ketika kata Rob, maka fungsi Tuhan mendidik kepada kita tuh ada. Jadi kenapa setelah aladina amanu wa amilu sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata menggunakan kata lahum ajruhum inda rabbihim, bahwa orang-orang beramal soleh, orang-orang gelem sholat rajin, gelem puasa rajin, gelem zakat sesuai dengan aturan, gelem ngamal-ngamal soleh yang lain, memang ada unsur robnya, ada unsur pendidikan kesadaran. Nah, bahasa yang lebih kerennya itu ada unsur kesadaran yang merupakan bagian dari pendidikan yang secara langsung ditanamkan oleh Gusti Allah kepada kita. Jadi panjenengan purun amal sing sae-sae itu karena memang fungsi Gusti Allah mendidik kita. Dalam diri kita itu Gusti Allah tuh murunaken, gelemaken. Nah, itu kenapa menggunakan kata Rob. Jadi Rob itu ada tiga unsur. Pertama memang Rob itu Tuhan yang kita rengkuh, yang kita rangkul, yang kita as-somad kita di situ. Ya. Yang kedua memang ada fungsi tarbiyahnya. Jadi ketika Tuhan kita dekati, ketika Tuhan kita rengkuh, kita rangkul, maka Tuhan itu secara tidak sadar kepada kita itu mendidik kita dengan hidayah yang berkelanjutan. Nah, jadi itu. Jadi kalau panjenengan merasakan senang berbuat baik, berarti panjenengan itu dapat didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah kita dimaukan, dipurunkan, digelemaken. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga menunjukkan bahwa kita itu dikasih sayangi. Ya, dengan kata Rob itu kan ada kasih sayangnya, ada. Jadi mendidik, menggap ya. Makanya menggunakan kata Rob, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rob itu di situ itunya. Keistimewaan Gusti Allah menggunakan istilah kata Robnya itu. Jadi jangan dianggap sepele. Oh Tuhanmu, bukan hanya sekedar Tuhanmu. Memang ada ininya itu, ada semacam chemistry-nya antara kita dengan Tuhan itu ini gatuk gitu loh, gatuk. Connect. Nah, itu Rob itu di situ menunjukkan orang yang dengan Tuhannya sudah connect. Beda dengan hanya kata Allah saja. Kata Allah saja itu seolah-olah ada jarak. Makanya kan dalam la ilaha illallah dalam Al-Quran itu kan ada 3 fase, 3 derajat. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kan ada
Ada 4 ungkapan ketika bagaimana kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, la ilaha illallah. Kita seolah-olah ada 2 entitas, 2 jenis yang berbeda. Kita makhluk, Allah sebagai khalik. Kita punya nama, Allah punya nama. Saya punya nama JJ, Tuhan punya nama Allah. Dihubungkan supaya la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa meniadakan yang ada hanya Allah? Ya, itu sudah jelas. Itunya hanya dalam satu entitas nama. Nama lain ini kemudian masuk agak dalam. La ilaha illahua al-hayyu al-qayyumu. La ilaha illallah. Oh, kita tidak lagi menyebut nama tapi menyebut dia. Nah, biasanya orang yang sudah kenal dia itu sudah kenal zatnya, sudah kenal apa yang punya nama, bukan hanya sekedar nama. Coba ketika jenengan kenalan sama calon suami, nah kan itu begitu ketemu dengan namanya, wah namanya kok bagus ya. Nah itu begitu ketemu orangnya, jenengan sudah tidak perlu nama lagi, si dia di hatiku. Nah kan itu. Nah, itu. Coba ya. Jadi dia itu sudah ada indikator kita tuh udah kenal. Awalua, makanya ada pepatah kan, awalu wajibin alal insani ma'rifatul. Nah berikutnya setelah la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sekarang kita sudah bukan dia yang di sana, dia yang mudmar, yang domir, yang tersimpan, tapi aku dengan engkau. Nah, sedang berhadap-hadapan. La ilaha illa anta. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku dengan engkau sekarang berada di dalam satu satu mahligai persembahan kan itu. Nah setelah la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, ada rasa penyatuan, rasa loh ya, bukan jelegreg rasa. Seperti panjenengan, ya ngapunten. Salah satu indikator kenapa bapak-bapak yang sudah ditinggal istrinya gak mau nikah, hanya serasa. Wah, istri yang sudah meninggal di sana, yang sudah dikubur di sana, merasa selalu ada di sampingku, kan itu, merasa. Nah ini semua ada ininya Bu, ada ada metode, ada cara, ada lakonnya, ada riadohnya, merasakan betul sehingga akrobu ilaihi min hablil warid, itu memang terasa betul kalau Tuhan itu lebih dekat dari urat leher yang lempar di leher kita. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, kemana saja, di mana saja, kapan saja Tuhan selalu menyertai kita, itu sadar. Wa aina matuwalu wujuhakum fasama wajhullah, kemana saja kamu menghadap, kemana saja kamu berpaling, di situ kamu tetap akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'annya seperti itu. Iku kroso kroso. Nah itu kalau sudah seperti itu, insya Allah termasuk dalam surat Al-Anfal itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum wa ala rabbihim yatawakkalun. Insya Allah bisa berperingatan. Jadi Rob itu punyanya di situ. Monggo di Elmoni supaya merasakan betul. Jadi tidak. Sehingga selanjutnya seperti apa? Kalau sudah inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kroso betul. Kita tidak akan khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Wong semuanya sudah milik Gusti Allah. Wong kita ini dimiliki, bukan diliarkan oleh Gusti Allah itu. Kalau sudah Rob itu berperan, kita itu memang dimiliki, dididik, diramut, tidak dibiarkan liar oleh Gusti Allah. Itu kata Rob itu di situ, itunya itu fungsi kenapa tidak menggunakan kata indallah tapi inda rabbihim, itu karena ada fungsi-fungsi yang menyadarkan kita itu betul-betul ya tidak diliarkan. Jadi jangan merasa diliarkan oleh Gusti Allah atau dibiarkan, diabaikan, tidak. Sedetik pun kita ini tidak lengah dari pantauan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Khauf tidak ada, kekhawatiran, ketakutan. Walahum yahzanun, dan ora ono bagi orang yang sudah seperti itu yang namanya khuznun, itu nama susah itu.
susah. Ya hajan itu susah itu ora ono. Selalu babah ditimpa musibah model apapun. Ya coba sapa sing kira-kira kuat kaya Nabi Ayub. Apa yang menimpa Nabi Ayub? Nabi Ayub itu diberi ujian sakit. Nggih. Tidak ada dalam Al-Qur'an itu nabi yang tidak diuji soro. Semuanya soro. Coba Nabi Adam tinggal dengan bojonya berapa tahun kan? Nabi Adam, Nabi Nuh, coba bayangkan ketika disuruh membuat perahu di atas gunung, orang-orang pada ngilokno, wah Nabi Nuh sudah mulai tidak beres sebenarnya. Iya toh, masa gak ada hujan, gak ada angin, gak ada kongkon gawe perahu, ya dia. Nah coba, panjenengan ya kalau diuji seperti itu dilokno, mesti dilokno kan? Iya toh, wong gendeng gawe perahu di gunung, gak ono banjir, gak ono apa. Iya toh, Kanjeng Nabi Muhammad coba, panjenengan itu sorokna Kanjeng Nabi Muhammad tuh masya Allah. Tapi nikmat mereka beliau itu para rasul tuh gak pernah ngeresulo, gak pernah jengkel dengan Gusti Allah, tetap Gusti talakoni, tetap napa mawon panjenengan perintah natang kula talakoni. Coba bayang, padahal itu gambaran kita cik lumayan, tidak pernah dibikin 40 hari tidak makan, pernah nggak ibu-ibu? Wong sedino tidak 3 kali. Rasulullah itu sampai 40 hari nggak boten dahar, boten minum, ya minum tetap masih beliau minum, bahkan ketika tetapi makan diboikot, diboikot di Syi'ib itu kan, sehingga ada istilah Amul Huzni, tahun yang penuh dengan duka dan derita, dikenal dengan tahun Huzamal. Jadi sudahlah kalau panjenengan dikersakake hidup zaman Rasul, kalau boten kalau cik percaya itu cik luar biasa. Nabi Musa coba, Nabi Musa urut ke belakang, Nabi Muhammad kados ngoten, Nabi Musa di atas Nabi Musa siapa? Apa di bawahnya Nabi Musa itu Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai itu kan. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair, bayangkan perantara antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu siapa? Ada Nabi Uzair. Iya. Coba bayangkan. Luar biasa itu. Tapi mereka tetap la khaufun dan wala yahzanunnya itu ada. Tidak pernah susah, tidak pernah khawatir, babah dikuyok-kuyok itu gambar koyok-koyok dikuyok-kuyok koyok-koyok tapi batinnya selalu nikmat, selalu. Ngoten itu kalau betul-betul menjadi tegar, bahasa yang lebih itu tegar, bukan tego, tegar. Ya. Kalau hanya sekedar dipisui itu apa namanya biasa, sampai dilempari kotoran barang itu loh, dilempari bangkai, dilempari kotoran Kanjeng Nabi itu. Kalau hanya sekedar dibully, dipisui ya gak masalah. Ngoten. Oleh karena itu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, he tiang-tiang ingkang beriman. Nah ini perintah, ittaqu padha takwa sira kabeh, wedya sira kabeh nang Gusti Allah, wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sesuatu yang jadi begini. Ayat ini kaya kadose menjelaskan begini, ketika panjenengan itu sudah terjerumus kepada praktek riba, turun ayat larangan riba, berhenti kan itu, berhenti. Tetapi masih punya aset jenengan yang dibawa orang, yang dipinjam orang, yang ada unsur ribanya. Nah setelah ada perintah ini, wadaru ma baqiya minar riba, sudahlah kamu yang sisanya yang riba, yang artinya sisa transaksi riba yang masih ada, kamu buang, kamu tinggalkan. Itunya itu di situ pemahamannya itu. Jadi kan contoh umumnya akad ribanya itu 1 tahun. Tahu-tahu ketika 5 bulan turun ayat
Ahalallahu harama riba, ayat yang apa melarang kita berbuat riba. Innamal bai'u itu. Nah setelah kita tahu bahwa riba itu dilarang, kan masih ada 5 bulan lagi itu ininya itu, seolah-olah 5 bulan lagi aset riba kita masih ada. Nah itu berhenti di situ, tinggalkan yang artinya yang sisa ribanya ini gak usah kamu pungut lagi. Itu ngertos Pak nggih. Jadi in kuntum mukminin, sekiranya kalau kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Nah, itunya itu di situ. Jadi kalau kita ya mudah-mudahan, makanya ini monggo kita bicarakan masalah jual beli itu sing betul-betul jangan sampai ada mirip-mirip ribanya. Yang paling berat itu jasa ini, pinjam meminjam uang yang paling berat. Bagaimana kita supaya tidak supaya terbebas dari riba. Nah, itu. Namanya bisnis itu ya mesti ada nilai tambahnya, ada tambahannya. Ya, gak bisa. Cuman tambahannya ini loh, untungnya ini, lebihnya itu, ziyadah maliyahnya itu, fil muamalahnya itu apa? Saya juga terlibat di dalam praktek-praktek jasa keuangan itu ya. Itu ya, memang ini kita ini ya perlu double mikirnya itu double. Bahkan kalau pinjam uang penalti, kayak penalti itu haram itu. Kalau kita pinjam bank, ya kan. Kemudian kita mau melunasi sebelum waktu jatuh temponya, masih tetap dikenai penalti, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah mau dilunasi ya pokoknya saja, sisa pokok, sisa jasanya ya gak usah dihitung. Nah, makanya ini mabakia minar riba itu ya termasuk penalti. Kalau kita pinjam ke bank itu, atau kalau kita meminjam kemudian orang melunasi masih dihitung nilai jasanya ininya. Ai as-shadiqina tegese yen to awakmu ono tidak menjadi orang-orang yang bener akan shadiqin, orang yang membenarkan fi imanikum ing dalam percaya kalian, di dalam iman kalian ketika ada larangan riba. Ya, itu. Jadi sini tuh fokusnya mukmin di sini adalah orang-orang yang percaya betul dengan adanya larangan riba. Fa inna min sa'nil mu'mini, karena sesungguhnya dari kebiasaan kelakuan orang-orang yang beriman itu adalah imtisala amrillahi ta'ala, nah, yaitu dengan apa? Dengan fa inna min sya'nil mu'mini imtisala amrillahi ta'ala. Sesungguhnya dari sebagian kebiasaan orang-orang yang sudah beriman yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa ini maknanya pemahaman takwa yang paling sederhana itu adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Kalau sudah diniati takwa, bukan takut istri tua. Kalau takwanya takut istri tua. Monggo Bu, ada yang angge. Sebentar, Ibu dulu, Pak. Nah, monggo Bu. Deposito itu bahasa bisnis syariahnya tuh wadiah, nitip uang untuk cermo, sebetulnya harus diambil Bu. Kalau panjenengan ragu kalau jasanya itu dianggap bunga, disodakohkan, itu keliru kalau gak diambil itu.
Sebab kita mendepositkan uang itu adalah menjadikan uang kita itu dijadikan modal usaha oleh pihak bank. Jadi gak boleh, harus diambil Bu, jangan tidak diambil. Nah kalau jenengan gak mau makan, nah, tidak dimakan secara langsung, ya sodakohkan. Nah itu untuk menambah berkahnya uang yang, jadi deposito itu tidak haram Bu, ya. Deposito itu tidak haram. Jasa dari deposito, istilahnya bunga ya, memang bank kompen bunga itu tidak haram. Ya. Karena apa? Karena merupakan imbal dari duit kita yang dijadikan modal usaha oleh pihak lain. Nah, jadi kalau jenengan tidak diambil justru salah, engkau disalahgunakan. Karena hak jenengan itu haknya harus diambil itu, ya. Nah kalau tidak dimakan, tidak dimakan oleh kita, ya disodakohkan. Gak apa-apa, memang harus diambil, gak boleh tidak diambil. Kalau tidak diambil justru salah. Karena masih banyak yang membutuhkan, daripada nanti kalau ditaruh di bank disalahgunakan seperti dulu. Nah, kan orang-orang Arab itu dulu menganggap ketika uangnya ditaruh di Swiss, ditaruh di bank Amerika macam-macam, dikira bunganya haram. Setelah dibahsul masailkan ternyata tidak haram jasa dari. Karena apa? Karena memang itu merupakan imbalan dari pihak bank kepada kita, di mana duit kita itu digunakan untuk usaha. Ya, kalau jangan tidak diambil, harus diambil. Nah, kalau tidak dimakan boleh, ya dalam rangka hati-hati. Jadi sodakohkan. Jadi kalau justru salah kalau tidak diambil itu. Nah itu. Nah, cuman bagaimana itunya, makanya kita ini neliti itu untuk bisa membedakan mana kategori rent atau mana kategori jasa. Ya, karena itu kan bagian daripada bisnis, boleh. Nah, kirod itu dalam Islam itu kan orang punya duit kemudian tidak punya skill atau kalau tidak punya waktu untuk bagaimana uang, karena uang ditimbun itu gak boleh. Uang ditimbun itu gak boleh. Uang itu harus diputar untuk jadikan modal usaha. Gak boleh ditimbun uang. Gak boleh ditumpuk di bawah bantal kalau punya uang banyak itu. Ya. Nanti ini kena jamuran. Harus gak boleh. Itu harus dijadikan modal usaha. Nah, modal usaha itu ada dua kemungkinan. Ada pendekatan syirkah, ya, kita kerjasama, kita gak punya duit tapi gak bisa menjalankan langsung usaha kita, maka kita bisa. Nah, wadiah itu kategori juga syirkah, atau deposito itu kategori syirkah. Nah, itu makanya boleh diambil itunya itu, ya. Yang kedua kirod. Nah, ada kemungkinan kirod. Kirod itu memodali orang usaha, ya syirkah juga sebetulnya itu. Mudorobah, makanya ada celah mudorobah macam-macam. Boleh Bu, ya jangan tidak diambil. Nah kalau kakean, ya masjid kita itu masih membutuhkan. Tetangga-tetangga kita itu masih banyak yang masih belum sejahtera betul. Gimana Pak Nurul? Yang keras Pak. Ya. Yang kedua, mohon petunjuk apabila ada perkawinan yang satunya seorang pendekri, yang satunya orang pendekri tapi sudah punah, yang diminati juga seorang janda punah. Apabila dia tidak melaporkan secara resmi dan masih menerima dua masukan, apakah termasuk riba? Terima kasih. Ya, itu bukan riba, itu termasuk koruptor secara kecil-kecilan itu. Jadi begini, ya, kalau panjenengan itu memang kayak ASN itu kalau pensiun itu dapat namanya
ya pensiunan. Ya, ada dua kan pensiunan janda atau pensiunan ASN. Nah, kalau pensiunan janda biasanya suaminya ASN, istrinya bukan ASN. Itu dapat pensiunan janda. Kalau kawin lagi itu dia diputus pensiunnya suaminya itu. Yang itu Pak. Tetapi kalau ASN sebelumnya ASN, suaminya mantan ASN, calon istri mantan ASN, itu gak diputus Pak. Sebab melekatnya dengan mantan pegawai. Yang diputus itu adalah janda yang suaminya ASN, istrinya bukan ASN, dapat janda pensiun. Kalau nikah lagi itu diputus, aturan negoronya seperti itu putus. Karena apa? Karena kewajibannya mestinya apa? Itu kan gini, itu kan bagian daripada negara peduli terhadap suaminya yang ASN. Nah, kalau sudah punya suami lagi, ya harus lapor dan harus nerima kenyataan. Jangan tidak lapor supaya ada, tapi matinya soro, uripe soro Pak. Dan jadi ada istilah Pak Mahfud MD itu ada namanya hukum otonom. Jadi kalau panjenengan ibu-ibu ngapunten Bu nggih, kalau panjenengan yang dulunya suami ASN kan masih nerima pensiun itu, pensiun janda. Nah, jadi bukan pensiun janda ini kan. Nah, kalau nikah lagi ya harus terima pensiunnya diputus. Dan jangan diam-diam punya suami tidak ini kan itu namanya double dosa ini. Satu nipu ke negara. Negara itu uang rakyat loh Pak, bukan uangnya presiden, bukan uangnya menteri keuangan. Nah, itu. Makanya saya sering ngajari mahasiswa, kalau kamu merusak barang inventaris negara, sama kamu tuh berdosa kepada seluruh rakyat Indonesia, saya kata. Nah, ngoten nggih. Sekedar satu. Nah, yang satu lagi Pak, kaitannya dengan masalah pendalaman keimanan dan pendalaman muraqabah kita pada Gusti Allah. Ya jangan dibicarakan dalam pengajian umum ginilah. Nah, nanti saya akan membuat, karena apa? Karena resep dan konsepnya beda. Jadi kalau jenengan sakit gigi cukup diobati dengan namanya obat apa namanya Bu kalau sakit gigi itu? Oskadon boleh, tapi kalau panjenengan operasi gigi, ya operasi mulut itu harus oleh dokter spesialis bedah mulut. Itu, ngoten Bu nggih, napa Bu? Itu Ustaz, tadi kan itu orang yang punya pensiunan janda, kemudian dia menikah lagi, tapi nikahnya secara resmi, maksudnya nikah sesuai dengan aturan yang sah negara. Nggih. Itu kalau tidak melaporkan. Nggih. Ada lagi secara banyak orang-orang janda itu dia menikah lagi tapi nikahnya siri karena khawatir pensiunnya hilang. Nah ini gimana? Nikah siri itu kategori pidana perkawinan Bu. Ya sudahlah yang normal-normal saja lah. Jangan mencari-cari ya dengan jenengan kawin lagi itu insya Allah suami jenengan juga sanggup menghidupi ya. Biar negara tidak terlalu defisit gara-gara bayarannya diambil. Jangan ngakali lah yang Al-Fatihah. Auzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa di Muhammad salatan tunjam bi amni hawli wal afat wa taqlilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyi'at wa min jami'il khairat fil hayati wa Allahumma innaka ta'lamus sirri wa alani wa qi hajati wa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina subhana rabbika alhamdulillahi rabb sekurang dan uang parti ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.